punk rock. Jujur aja, gua termasuk orang yang agak telat mengenal genre ini. Gua baru bener-bener tahu soal musik punk waktu duduk di bangku SMP, yaitu sekitar tahun 2006-2007an lah. Dan itu pun lebih condong ke pop punk seperti Blink-182 dan Green Day. Karena itu, gua dulu agak pilih-pilih dalam menikmati musik punk. Meskipun gua lahir di tahun 90-an, gua benar-benar baru mulai paham soal musik itu di tahun 2000-an guys. Waktu SD, playlist Winem gua masih dipenuhi band pop lokal dan rock alternatif mainstream. Jadi, pas pertama kali kenal musik punk, gua lebih nyaman dengan pop punk. Kebetulan juga genre ini lagi naik daun pada saat itu. Makanya harap maklum ya kalau gua nggak terlalu dalam membahas musik punk secara keseluruhan. Nah, di tengah masa-masa gua rajin dengerin Blink-182 dan Green Day, ada satu band yang dikenalkan sama abang-abangan tongkrongan gua, namanya Rufio. Sebuah band melodic pop punk yang menurut gua beda dari yang lain, baik dari segi lirik maupun musikalitas. Dan jujur aja, sampai sekarang ini masih jadi salah satu band favorit gua. Gue juga rekomendasiin banget buat kalian yang belum pernah dengar. Jadi apa sih yang bikin Rufio itu beda dari band pop punk lainnya? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel ini supaya gua makin semangat bikin konten musik tahun 2000-an ya guys. Yang udah subscribe, gua doain rezekinya lancar. Dan yang belum subscribe, semoga kalian cepat nikah ya guys. Deal? Oke, kita lanjut. Rufio dibentuk di California tahun 2000 oleh John Berry, seorang mahasiswa yang ngajak 3 temannya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA pada saat itu, yaitu Scott Sellers pada gitar dan vokal, Mike Jimenez pada drum, dan Clark Domey pada gitar. Nama Rufio sendiri diambil dari karakter pemimpin Lost Boys dalam film Hook yang terinspirasi dari Peter Pan. Sepanjang karir mereka, Rufio sudah merilis 4 studio album. Yang pertama ada Perhaps I Suppose pada tahun 2001, album kedua mereka yaitu MCMLXXV pada tahun 2003, yang ketiga yaitu The Comfort of Home pada tahun 2005, dan yang keempat ada Anybody Out There pada tahun 2010. Mereka pertama kali bubar di tahun 2007 setelah John Berry dan Mike Jimenez memutuskan untuk hengkang dari band. Tapi pada tahun 2010 mereka sempat reuni dan merilis album terakhir mereka dengan 2 personel barunya, yaitu Tyler Albaugh dan Terry Stirling. Sayangnya, Rufio akhirnya bubar untuk selamanya di tahun 2012. Oh iya, fun fact, Rufio pernah beberapa kali mampir ke Indonesia loh guys. Ada yang pernah nonton mereka live di Jakarta dulu? Kalau ada yang pernah nonton mereka live di Jakarta, mungkin kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, ada hal menarik nih dari band ini ketika merilis debut albumnya. Jadi, debut album mereka itu laku keras sampai 100.000 kopi tanpa bantuan pemutaran radio manapun loh guys. Popularitas mereka justru melejit gara-gara lagu Above Me yang dipakai di video skateboard yang dirilis oleh Maple Skateboards. Sejak saat itu, lagu Above Me menjadi lagu paling ikonik dan paling legend dari band Rufio. Bicara soal musik yang dihasilkan oleh Rufio, dari segi lirik Rufio menawarkan sesuatu yang berbeda dibanding band pop punk lainnya. Kalau band lain cenderung nulis lirik tentang kesenangan, humor sarkastik, atau semangat masa muda pada saat itu, Rufio justru mengambil pendekatan yang lebih puitis dan juga melankolis. Lirik-lirik mereka banyak mengangkat tema cinta, keresahan, dan krisis masa muda. Selain itu, pemilihan kata mereka juga lebih ekspresif dengan banyak metafora, perumpamaan, dan juga kiasan. Contohnya bisa kalian temukan di lagu-lagu mereka seperti Still, In My Eyes, dan Science Fiction. Selain penulisan lirik, gaya vokal Scott Sellers juga khas. Dia punya intonasi yang tinggi dan bersih dengan melodi vokal yang cepat dan dinamis. Bisa dibilang ini kombinasi antara skate punk dengan pendekatan yang lebih emosional. Oh iya, kalau kalian penggemar pop punk dengan lirik yang lebih mendalam dan emosional, kalian mungkin juga akan suka dengan band-band seperti The Ataris atau Yellowcard.
Mereka punya nuansa yang agak mirip dengan Rufio. Meskipun secara teknis Rufio tetap punya karakteristik tersendiri yang lebih kompleks. Sekarang kita bahas hal yang paling menarik dari band ini, yaitu musikalitas mereka. Kalau dibandingkan dengan band popang lain, Rufio punya pendekatan yang lebih kompleks dan juga teknis dalam aransemen lagu-lagu mereka. Mereka memasukkan banyak elemen dari musik metal, terutama dalam permainan gitarnya. Sebenarnya unsur melodik pop punk sendiri udah ada sebelumnya di band-band seperti Blink-182 pada lagunya yang berjudul M+MS atau New Found Glory pada lagunya yang berjudul Dressed to Kill. Tapi permainan gitar Rufio jauh lebih teknis dengan lick gitar yang lebih rumit dan dimainkan secara non-stop dalam banyak lagu mereka. Kalian bisa lihat aja dari lagu mereka yang berjudul Still in My Eyes Pirate atau Science Fiction. Bahkan di debut albumnya sendiri, mereka punya lagu yang berjudul The Wrath yang sering dianggap sebagai lagu pop punk dengan nuansa thrash metal yang paling kental. Gua nggak tahu apa yang mereka pikirkan waktu bikin lagu itu, tapi yang jelas fans malah suka banget. Selain teknik gitarnya yang kompleks, permainan drum dan bass mereka juga nggak kalah agresif. Temponya cepat, dinamis, tapi tetap terdengar melodis. Inilah yang bikin Rufio tetap terasa seperti band pop punk. Meskipun mereka banyak memasukkan unsur metal di dalam aransemen musik-musik mereka, terutama pada permainan gitarnya. Menariknya nih guys, gaya permainan gitar mereka bahkan sempat menginspirasi beberapa band pop punk generasi berikutnya. Beberapa band yang muncul setelah Rufio tampaknya juga mengambil elemen dari teknik mereka, meskipun nggak banyak yang bisa menyaingi kompleksitasnya Rufio. Nah, meskipun perjalanan mereka cukup singkat, Rufio tetap dikenang sebagai salah satu band melodic pop punk paling ambisius dengan teknik permainan gitar yang gak sembarangan. Mereka berhasil menggabungkan kompleksitas musik metal ke dalam pop punk tanpa kehilangan identitasnya. Kalau kalian baru mau mulai dengerin Rufio, gua sangat rekomendasikan dua album awal mereka, yaitu Perhaps I Suppose dan MCM LXXV. Soalnya dua album ini menurut gua merupakan puncak kejayaan mereka pada saat itu. Oke, segini dulu pembahasan gua tentang Rufio. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu tentang band ini. Kalau kalian punya pendapat atau rekomendasi band lain yang mau gue bahas, komen di bawah ya guys. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys. Dadah!